pertandingan Smartut, tolong manajer masing-masing jaga. We are here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, obrolin aja kali ini kita agak sedikit mau ngebahas dunia sepak bola, khususnya di daerah Bantar Gebang dan Bekasi. Jadi belakangan ini sepak bola nih lagi marak-maraknya di daerah Bantar Gebang, lagi up-upnya, lagi tinggi-tingginya. Bahkan banyak pemain-pemain muda bermunculan, banyak talenta-talenta berbakat bermunculan. Nah, diobrolin aja kali ini, gue udah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah salah satu penggiat sepak bola juga, pemain sepak bola juga, sekaligus wasit di daerah Bantar Gebang dan sekitarnya. Buat kalian yang penasaran, bakal kita bahas apa aja nanti, tonton video ini terus sampai habis. Langsung aja ke bintang tamu kita malam ini, Bang Ipul. Gimana Bang, kabarnya? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ya, yang pertama tetap saya Wasitin jalan ya? wasitin jalan. Oh, tapi udah jarang main bola Bang, saya ingat sekarang. Main bola sekarang udah jarang. Udah jarang ya? Karena kalau untuk weekend Sabtu Minggu wasit biasanya. aja ya. Iya. Oh. Ini Bang, ini di Bantar Gebang kan lagi naik-naiknya nih kayak turnamen sepak bola yang waktunya singkat ya. Iya. Atau bisa dibilang tuh pemain-pemain pada bilangnya peo-peo ya. Ini udah hampir 2 tahun nih kayaknya naik nih peo-peo. Dan beberapa bulan ini saya lihat peo-peo ini agak tercoreng sama oknum-oknum pemain yang mainnya agak nakal dan kadang sampai berbuat rusuh. Saya mau tahu nih pendapat Abang, pandangan Abang dari sisi pemain dulu dah kita ya bicaranya. Kalau dari sisi pemain, apakah peo-peo ini dibubarkan atau Abang maunya terus aja gitu? Gimana Bang kalau menurut Abang? Oke ya. Kalau menurut saya mungkin selama pandemi ini ya 2 tahun belakangan ini karena tidak adanya turnamen open yang jangka panjang. Iya. Jadi banyak panitia yang bikin acara sendiri seperti tropeo ataupun peo-peo disebutnya. Ya mungkin dari segi waktu pun untuk turnamen open full time jangka waktu panjang ya. Iya. Nah, sedangkan peo-peo ini waktu cuma singkat. Iya, benar. 1 kali 20 ataupun 1 kali 25 menit. Iya. Ya, mungkin dari segi itu pemain yang harusnya mempunyai skill yang bagus, fisik yang prima. Jadi melihat waktu yang singkat, jadi dari segi permainan itu buru-buru bagaimana caranya bikin dia gol, bikin gol dan menang. Jadi dengan tensi tinggi, yang permainan keras, tidak bermain secara optimal dan tim, bagaimana tim tersebut menang. Karena peo-peo ini untuk main awalnya aja, jika tim tersebut kalah, dia udah sulit untuk lolos bebannya udah makin makin berat. Beda dengan turnamen jangka panjang ya. Open. Karena dia kan sistem grup dan juga waktu bermain itu lama, 2 babak. Jadi bisa memainkan ritme yang baik, main tim dengan pola-pola yang bagus. Iya. Karena peo-peo ini ya menurut saya mungkin mengisi waktu luang, tidak adanya turnamen open jangka panjang, jadi bermunculanlah peo-peo ataupun tropeo. Berarti intinya menurut Abang nih setuju ya kalau peo-peo ini dibubarin gitu? Kalau saya sih ya setuju nggak setuju ya. Jadi mungkin karena di sini kan banyak SDM ya kan. Karena contoh pemain ya kan, dan juga mungkin adanya peo-peo ini tidak adanya turnamen open ataupun liga seperti Liga 1, Liga 2 dan Liga amatir, mungkin bisa menambah ekonomi
pemain ya. SDM yang ada di apa para pemainnya ya ya. pemain. Jadi contoh ya wasit, Iya, panitia, tukang dagang. Mungkin Iya. adanya Tropeo selama 2 tahun ini bisa membantu ekonomi. Iya benar. Berarti kalau dibilang dibubarkan juga kita harus mikirin sisi-sisi lainnya Iya, juga ya Bang betul. ya. Dan jadi gini Bang, gue tuh agak resah yang lihat PO-PO nih kayak ini kok beberapa bulan ini gitu, khususnya turnamen PO-PO nih banyak sekali terjadi keributan gitu Bang. Kalau dari sisi pemain nih, Abang ngelihatnya ini ada kesalahan dari mana nih? Apakah si oknum pemainnya ataukah si panitianya yang kurang menjaga ritme keamanan di dalam turnamen gitu Bang? Kalau menurut Abang dari sisi mana nih? Ya mungkin kita lihat dari faktornya ya. Iya, Karena kalau untuk Tropeo ini itu turnamen jangka pendek, sehari selesai. Mungkin untuk masalah keamanan mungkin tidak terlalu ketat, mumpuni ataupun ada ya. Mungkin dilihatnya Tropeo ini itu bisa dilihat ya panitia cuman 2 orang, 3 orang, bahkan seorang pun jadi panitia untuk ngadain acara ya. Iya, untuk ngadain acara Tropeo ini saya lihat. Beda dengan open turnamen. Ya. Kalau itu panitia benar-benar ketat, rapi, dan juga tim lah kompak. Iya benar. Sampai sekarang masih ngwasitin Abang? Sampai saat ini masih wasitin. Jalan ya, alhamdulillah. Lisensi Bang ya sekarang ya? Alhamdulillah sudah lisensi. Wah, hebat. Jadi kalau kita sudah lisensi ya udah kita lain, ibaratnya ada wadah, ada tempat. Selama jadi wasit Bang, pernah nggak ngalamin gesekan sama pemain gitu? Maksudnya Abang ngambil keputusan terus pemainnya nggak terima sampai marah-marah sampai mau main tangan gitu? Ya kalau untuk masalah ambil keputusan ya itu pasti aja ada gesekan antar pemain. Ya kan seorang wasit kan itu sangat berat karena mencari kesalahan pemain. Iya benar. Ya kan? Mungkin wasit ambil keputusan tapi tim yang itu tidak terima. Ada pro dan kontranya. Ya itu wajar. Itulah seorang pemimpin di lapangan. Iya. Emang kalau panitia PO-PO gitu nih Bang ya, setahu Abang nih, mereka memang ada izinkah gitu dari pihak keamanan setempat atau cuma dari pihak si yang punya lapangan gitu? Gimana Bang menurut Abang? Kalau menurut saya itu mungkin tergantung panitianya ya. Mungkin ada yang langsung dari pihak Karang Taruna yang buat acara ataupun sipil terdekat yang di situ. Mungkin ada izinnya RT RW dan lingkungan sekitar. Dan ada juga tanpa izin. Iya. Nah, yang riskan yang tanpa izin ini Bang ya biasanya. Iya, yang riskan tanpa izin. Ini kan kayak adanya PO-PO ini kan tadinya kan emang pencetusnya liga-liga di Eropa ya Bang ya. Buat pemanasan sebelum liga mereka. Iya, biasanya. Nah, ini di Bekasi sendiri saya lihat nih sekarang Tropeo nih jadi ajang adu gengsi nih Bang. Iya. Menurut Abang nih, apa yang harus dihindarkan sama panitia, terus sama pihak manajemen klub gitu, biar nggak terjadi gesekan yang fatal? Ya, kalau untuk Tropeo ya, itu yang seharusnya itu hanya ajang silaturahmi pada awalnya. Mungkin belakangan ini banyak disalahgunakan, bukan ajang adu gengsi, tapi ajang adu gengsi dan cari uang ya. Mencari itu ya, karena dilihat dari HTM pendaftarannya dan hadiahnya cukup besar dan lumayan. Di situ yang seharusnya hanya ajang silaturahmi ya, jadi untuk tim mengambil pemain yang bagus-bagus, bagaimana tim tersebut bisa juara. Karena dilihat dari faktor hadiah dan lain-lainnya. Oh gitu. Saya juga sering banyak lihat nih Bang, panitia tuh sampai berani ngadain acara PO-PO gini pakai wasit tunggal. Padahal kan menurut Abang nih sebagai wasit, resikonya pasti gede dong kalau wasit tunggal Bang ya. Menurut Abang nih,
apa yang harus dilakukan nih sama pihak panitia nih agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar pemain dari sistem wasit lah terutama gitu. Ya memang untuk saat ini banyak tropeo ataupun event-event seperti ini ya, banyak pakai wasit yang single ataupun sendiri. Ya memang itu sangat berat risikonya. Saya aja pakai AW aja, pakai dibantu sama asisten, itu sering disalahin sama penonton ataupun tidak puas. Iya, dengan keputusan abang ya. Iya, apalagi ini sendiri, ya kan lebih berat. Dan juga apalagi ada hadiahnya. Ya memang untuk seorang wasit itu dituntut prima dari segi fisik, fokus terhadap sekitar lapangan, ya. Harus cekatan juga ngambil keputusan. Ya, harus cepat. Benar-benar. Mungkin kalau saya bilang mungkin faktor utamanya mereka si pihak-pihak panitia ini bisa ngadain pakai wasit satu gitu. Mungkin karena dana juga kali bang ya. Mungkin untuk masalah wasit single ataupun pakai dibantu asisten, mungkin dilihat dari anggaran. Iya, mungkin ya anggaran kan? juga. Anggaran. Mungkin dilihat dari ATM ataupun dari segi hadiah. Memang sekarang banyak panitia yang bikin acara ATM-nya sekian, hadiah juga sekian, dan wasit single. Memang sangat riskan ya bang ya. Iya. Kadang kita pakai wasit tim aja, pakai wasit pool aja, ada hakim garisnya gesekan juga pasti ada gesekan, apalagi ini sendiri. Kayak yang baru-baru ini tuh yang saya lihat tuh piala wali kota ya bang ya. Iya. Itu sempat rusuh juga. Jadi emang perkembangan sepak bola nih di wilayah Bantar Gebang emang lagi maju-majunya nih bang ya. Cuma ya gitu, maksudnya kembali lagi kita sebagai pemain, kita sebagai panitia harus tahu juga gitu kapasitas kita. Jangan sampai ada gesekan di lapangan juga kan bang ya. Iya betul. Kalau abang sendiri nih ngelihat kejadian-kejadian di wilayah Bantar Gebang nih di dalam kancah sepak bolanya gitu, sekitar 2 bulan atau 3 bulanan ini gitu, banyak terjadi kerusuhan gitu, banyak terjadi gesekan antar pemain, kadang wasit, kadang sampai ada yang penonton ikut juga gitu kan. Iya. Kalau abang sendiri ngelihatnya nih, mereka nih kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, yang mungkin faktor utama ya, mungkin untuk tropeo ini kan untuk waktunya sangat singkat dan cepat. Jadi dengan kompetisi yang waktunya singkat, cepat, bagaimana tim tersebut untuk menang atau unggul terlebih dahulu biar mencari poin lebih cepat. Di situ kita lihat faktornya. Karena untuk PPO ini ya benar, dia kalah sekali di awal. Untuk maju ke babak berikutnya itu sangat sulit. Sulit ya. Iya. Jadi untuk pemain ya mungkin dia tidak bisa mengeluarkan skillnya yang ada, yang seharusnya dia keluarkan. Untuk PPO ini ya dia main yang dengan penting tensi tinggi, yang penting bisa ngegolin ya, bisa menang tim tersebut. Berarti bisa dibilang intinya tuh mereka bermain udah dengan pola pikir yang udahlah terserah gue mainnya kayak gimana, yang penting gue bisa menang gitu ya. Iya. Udah bukan teamwork lagi ya berarti ya kalau PO-PO ini. Iya. Karena memang waktunya singkat. Singkat. Gitu kan. Kalau abang ngeliat nih kejadian kemarin di Piala Wali Kota, kebetulan abang juga jadi AW ya waktu itu ya. Iya. Kalau abang ngeliatnya dari sudut AW nih, sebenarnya apa sih bang yang terjadi waktu itu? Ya, emang saya pas acara tersebut saya saat memimpin ya. Saya di situ jadi asisten wasit. Ya memang cuaca saat itu hujan dan juga lapang tergenang air. Saat itu unggul tim kelurahan tersebut. Jadi pemain lawan agak keras tensinya karena di faktor utama hujan, lapangan licin, terjadilah gesekan ataupun benturan. Iya. Berarti pada intinya memang faktor utama pemain bisa bermain, bisa dibilang keras karena memang faktor cuaca juga bisa menyebabkan waktu juga. Juga. Iya.
Soalnya kalau main hujan biasanya fisik lebih terkuras, berat ya. Lebih terkuras, lebih capek. Kedepannya nih Bang, buat turnamen sepak bola di daerah Bantar Gebang, kedepannya harus apa panitia nih? Kira-kira Abang ada masukan nggak buat para panitia nih di dalam turnamen PO-PO di Bantar Gebang? Ya mungkin untuk panitia yang ada di Bekasi ataupun di luar sana, memang untuk saat ini kita belum bisa mengadakan open turnamen secara reguler ya. Jadi sementara biar ada kegiatan olahraga ya mungkin mengadakan turnamen singkat lah ataupun tropeo-peo ya kan. Jadi yang penting tuh faktor utamanya keselamatan pemain, keamanan, dan masalah izinnya ya kan. Karena kita dalam lingkungan ini mengadakan tropeo, kita ya perlu izin RT ataupun RW setempat biar kondusif semua dari segi permainan, dan juga untuk manajer ya bagaimana timnya bermain dengan baik dan keluarkan skill yang baik dan main tim yang respect intinya fair play ya Bang ya? Iya, fair play dan respect. Kalau gesekan-gesekan di sepak bola wajar ya? Wajar namanya sepak bola itu ada benturan. Yang penting kita sesama pemain dan penonton kita tetap dukung, support, dan tetap respect aja. Iya, benar. Boleh main keras, tapi setelah kita bikin foul ataupun pelanggaran ya kita bilang minta maaf. Itu lebih respect, lebih baik. Itu iya, benar. Terima kasih banyak Bang Ipul udah mampir di Obrolin Aja. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap. Buat lu yang belum subscribe ke channel ini, buruan subscribe channel ini. Buat lu yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Jangan lupa di like, di share juga ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, terima kasih banyak buat Bang Ipul yang udah mau mampir di Obrolin Aja. Gua Ian pamit dan Bang Ipul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu. Bravo. We are here.